Kapan lahir Nabi Muhammad? Ya Nabi Adam. Sadurunge Nabi Adam, oke. Nabi Adam itu 11.278 dari titik sekarang. Sedang wasitoh pertama itu 1.630.000 tahun yang lalu. Itu wasitoh pertama. Teman-teman yang berbahagia, ini agama itu tadi di awal saya matur, kalau kita ngomong agama memang sudah framingnya, konsepnya itu sudah sangat lahiriah semata. Risalah Rasul ya, risalah Rasul, risalah kebenaran. Itu seharusnya ajaran risalah kerasulan. Karena sesungguhnya kehidupan agama itu adalah bukan doktrin dan bukan dogma. Ini yang harus, bukan doktrin, bukan dogma. Surga, neraka, widodari enggak salah. Karena wakil resmi Tuhan yang berhak menjelaskan tentang apa itu surga, apa itu neraka, apa itu widodari, itu sudah tidak lagi ditempatkan sebagai kebenaran. Maka muncul setelah Nabi Muhammad wafat, yang ada adalah pembenaran. Paham maksud saya? Paham ya? Karena wakil resmi Tuhan itu telah disepakati, Nabi Muhammad wafat, selesai, tidak ada lagi wakil resmi itu atau orang yang tahu persis tentang Tuhan, orang yang tahu persis tentang surga, orang yang tahu persis tentang neraka, orang yang tahu persis tentang malaikat, orang yang tahu persis tentang widodari, makna widodari, maksud widodari. Ini yang tahu persis hanya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, wakil resmi Quran menyebut sebagai bilhaq, sebagai yang hak dan sah. Karena risalah itu bilhaq. Risalah disampaikan kepada umat itu bilhaq. Risalah yang disampaikan dengan bilhaq ini dihilangkan. Risalah itu biliar. Quran menyebut arsalna rasulahu bil huda wa bil haq. Jadi bahwa dia Allah membuat utusan risalah kerasulan itu bil huda dan bil haq. Ini dihilangkan haknya, diganti biliar. Bi karepe dhewe, bi utekmu dewe, bi kitabihi. Inilah akhirnya, ini hanya untuk pemikiran apa yang namanya ya, tapi bukan berarti skeptis ya, untuk berpikir itu dampaknya akhirnya agama menjadi legenda, agama menjadi budaya, agama menjadi mitos. Nilai-nilai sakral realitas itu hilang. Sehingga sakralnya adalah karena pakaian, karena kopiah, itu sakral. Hebat perkembangan lanjutannya, kehormatan juga karena pakaian. Ini pakaian kehormatan, ini kopiah kehormatan, bukan kepribadian dan mental. Kehormatannya bukan ruhiyah. Akibat wakil resmi Tuhan, apakah Tuhan memang meniadakan setelah Nabi Muhammad itu tidak ada, ataukah manusia yang meniadakan? Ini mestinya butuh digali.
Karena faktanya saat wakil resmi Tuhan tidak ada, pasti kehidupan ini kacau. Pada saat ada ungkapan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bunyal Islam ala khomsin, ini yang paling mendasar. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu, yang butuh seandainya ini diurai, kalimatnya bukan syahadah, tapi syahadatu. Artinya apa? Muqatab. Saat kalimat bahwa ala khomsin syahadatu, syahadatu, apa artinya? Syahadatu artinya apa? Kalimat syahadatu, bukan syahadatu, ada alif di depannya, menunjukkan bahwa muqatab artinya saya ini telah berhadap-hadapan dengan teh di depan mata saya, maka ini syahadatu an, kan gitu, an gitu. Tasrobu ila syai', kan baru begitu. Minumlah tehmu itu, an, sungguh-sungguh itu minumanmu sudah disuguhkan halal untuk kamu. Tapi awalnya adalah syahadatu. Kalau ini masih di depannya saya nggak bisa syahadatu, karena ini suguh ini hadapan ini kepada dia. Tapi kalau ini syahadatu, ini di hadapan saya, diperuntukkan untuk saya, menghilangkan haus saya, syahadatu. An, pakai kalimat an, pakai kalimat mauqi, takkid, artinya apa? An asyhadu alla ilaha illallah. Minumlah teh itu, maka kamu akan bersaksi itu memang benar-benar teh. Syahadatu an la ilaha illallah, dengan sebenar-benarnya bahwa kamu bersaksi itu harus menyatakan konkret dalam bersaksi dia yang punya nama Allah, ada keberadaan kehadiran dia di dalam dada, wa anna Muhammad Rasulullah, dan kamu harus berhadapan langsung sungguh dengan sebenarnya di hadapan Muhammad. Artinya apakah ayat ini, hadis ini hanya zaman Nabi Muhammad? Kalau bersaksinya itu menggunakan kalimat Muhammad, seharusnya itu adalah general, semua zaman. Seandainya kalimatnya Allah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Ahmad Mustafa Rasulullah, berarti hadis ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sezaman dengan Nabi Muhammad yang ketemu dengan Ahmad Mustafa, yang nama Jawane adalah Seto Anwar, jeneng di Arabe Ahmad Mustafa, jeneng di Jeporone Seto Anwar. Aku lagi buka ya, itu Nabi Muhammad. Kemudian pada saat kemudian ceritanya dulu aku cerita tentang Ahmad Anwar, kenapa sampai ke Arab geger dunia nengke ngene wis kudu dimusuhi wong akeh gitu ya. Gitu. Karena yang digunakan wa ana Muhammad Rasul, pakai Muhammad. Kalau pakai Muhammad sebelumnya juga pakai Muhammad, karena makna Muhammad tidak di dalam dimensi fisik. Muhammad itu maknanya bukan dimensi fisik.
Akan tetapi dimensi ilahiyah, dimensi fitrah, dimensi ruhiyah, keberadaannya sebagai cahaya terpujinya Tuhan. Kalau kue sahadatmu itu gelas, maka kamu gak akan pernah menghilangkan haus, kamu gak akan pernah bisa minum airnya. Tapi nek sahadatmu itu air, gelasnya gonta-ganti. Paham? Kue sahadat nganggo banyu, apa sahadat nganggo airnya isi, atau sahadat dengan air. Sehingga maulid Kanjeng Nabi Muhammad, maulid Muhammad, bukan maulid Ahmad, bukan maulid Seto, tapi maulid Muhammad. Artinya isinya yang menghilangkan haus dan dahaga itu adalah iman. Yang menghilangkan haus dan dahaga itu hanya ada iman, ada isi. Yang menghilangkan dahaga dan lapar itu adalah air. Maka syahadatmu adalah air, bersaksimu air. Nek kowe bersaksi nganggo ngilangi haus nganggo gelas, untumu protol. Jajal po, nyah, nek arepe jaranan. Agama nganggo lahir dadi jaranan, nggih. Gidrang diwi, tukaran diwi, lok-lokan sendiri. Itu mergo agamane lah saksine bersaksi secara lahir. Wa ma Muhammadun ila rasul. Duduk wama itu mim nafi'ah. Wa ma Muhammadun sama sekali bukan fisik Muhammad. Pandanglah dia sebagai Rasul. Karena sungguh keberadaan Rasul itu isinya qad kholat, sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah dia jika meninggal kamu anggap risalah itu berhenti? Ali Imran 144 kan diculek dengan Al-Quran kan. Jadi kalau melihat ayat, siapa yang memutus wakil resmi Tuhan? Manusia. Ben wong rumangsane dadi khalifah. Itu. Ini hanya untuk referensi aja ya. Gitu. Tidak untuk skeptis enggak, tapi ki wis zamane. Teman-teman. Makanya kita memperingati keberadaan Nabi Muhammad, lahir Nabi Muhammad. Ngopo kok bukan halnya, bukan meninggalnya. Nggak ada meninggalnya memang. Wong kalau itu dikatakan lahirnya aja juga 12 Rabiul Awal juga nggak tepat kok. Mestinya kalau kita mengatakan kapan lahir Nabi Muhammad, ya Nabi Adam. Saat Nabi Adam, oke. Nabi Adam itu 11.278 dari titik sekarang. Sedang wasitoh pertama itu 1.630.000 tahun yang lalu. Itu wasitoh pertama. Jadi 1.600.000 tahun yang lalu. Bumi umurnya 6 miliar tahun yang lalu. Kan gitu toh. Nek sing bumi enek, kowe buka YouTube enek, buka Google enek. Tapi nek manusia pertama enggak nemokne.
digawe dari guru-guru. Nabi Adam itu punya nama. Adam itu juga nama Muhammad. Adam itu ketiadaan. Gurune jenenge Mamuju. Nggak ngerti aku apa Sulawesi gitu ya. Terus kemudian gurunya Mamuju, gurunya Nabi Adam itu namanya Lamuru. Jadi bukan manusia pertama, khalifah pertama saja loh, bukan. Jauh sebelum Nabi Adam sudah banyak. Keemasan yang belum pernah tertandingi setelahnya itu malah justru sebelum Nabi Adam. Keemasan pertama itu 25.000 tahun setengah yang lalu, 25.000 tahun yang lalu. Itu keemasan yang terekam Plato itu adalah Atlantis, itu 25.000 tahun yang lalu. Nek pengen tahu di mana posisinya, tak dudui, nek pengen nyelam. Titiknya di mana? Ada daerah yang dianggap lempengnya itu nggak ada, mati, tapi tiba-tiba memunculkan energi, mengeluarkan energi gempa. Itu ada. Akhirnya terjadi gempa, itulah titiknya di situ. Kenapa saya katakan teknologi? Karena salah satu beberapa barangnya ada di kita, buktinya ada di kita, atau mungkin ini butuh tes tahun karbon ya. Gitu. Ada situs, ada barangnya, pusaka dari emas itu dibuat 25.000 tahun yang lalu. Ada pusaka emas itu dibuat 600.000 tahun yang lalu. Emas semua. Bukan Mas Samsul, bukan. Emas. Ada. Nek teken sing tinggi belah laut dadi ula. Tapi iki percaya ndak percaya ya. Gak situ deh. Kayak terus melebar. Sebenarnya bahwa pusaka teken di zaman kenabian itu fungsinya stempel. Sebagai fungsi estafet, salah satu hujah keestafetan atau keberlangsungan dari Nabi Daud ke Nabi Sulaiman. Tongkatnya ini, pusakanya ini. Jadi pusaka itu bukan pengertiannya untuk kadigdayan, untuk yang seperti sekarang ini difahami lah. Bukan, di samping memang untuk senjata kara perang ya di masa-masa tertentu, akan tetapi kalau para imam itu fungsinya adalah stempel, keberlangsungan estafet. Gitu. Di samping ada ritual ibadah tertentu yang nggak bisa dilakukan di luar jika tidak ada wasitoh, seperti puji wali kutub itu kan nggak bisa dilakukan oleh siapapun, hancur kalau ingin melakukan. Tapi kalau semacam teken, ini estafet
teken ini karena sempat hilang di zaman Nabi Khidir, kemudian akhirnya Nabi Khidir membuat teken, kemudian saat dia masih sugeng, saat beliau meninggal menggulawentah Musa, digambarkan dalam cerita itu sebenarnya gulawentah yang hak wenang sah untuk membuka tentang tauhid jika Nabi Khidir sedo, yang melanjutkan adalah Nabi Musa. Kemudian tekennya diserahkan ke Nabi Musa. Ini tekennya. Dibawa gurunya, dibawa gurunya, dibawa gurunya. Neng tak jajal golek iwak kok gak kena, aku gak roh. Ya karepku ki tak bim salah bim kali ini tak jret panggah gak gelem miyai. Nek kena ngono lah penak ya. Golek iwak. Ada dua, akhirnya muncul semua, yang satu belang, yang ini akhirnya di Asto Nabi Khidir, yang satu di Asto Nabi Musa, ini sampai Nabi Isa. Gitu. Tapi bukan legendanya. Apakah Nabi Musa benar membelah laut seperti dalam cerita dalam pengertian fisik? Kita jawab pada season selanjutnya, gitu ya. Cerita sejarah biasanya lebih seneng ya, Mas.